Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua, pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan pertandingan kejuaraan catur dunia antara Guges melawan Deng Liren. Nah, teman-teman, untuk di game pertama ini dimenangkan oleh Deng Liren. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, demikian teman-teman ulasan dari permainan catur antara Guges melawan Deng Liren, di mana Guges memegang bedak putih dan Deng Liren memegang bedak hitam. Dan Guges mengambil pembukaan E4, E6, pertahanan Prancis dipilih oleh Deng Liren, D4, D5, menawarkan pertukaran pion, kuda ke C3 dan variasi Paulsen dimainkan, kuda ke F6, variasi klasik dimainkan oleh Deng Liren, dan E5, dan ini dikenal dengan variasi Stenit. Kuda F ke D7, dan jelas teman-teman, buat mendukung pion C7 maju ke C5. F4 terlebih dahulu, juga mensupport pion ke depan dan sekaligus mengawal petak penting G5. C5 menawarkan pertukaran pion, kuda C ke E2 buat melindungi pion di petak D4. Kuda ke C6 dan jelas menekan pion D4, C3, mensupport pion D4, A5, dan jelas teman-teman A5 ini juga mengawal petak B4. Kuda ke F3 dan jelas mengawal pion D4 dan sekaligus bisa berkembang ke G5. A4 mengawal petak B3, gajah ke E3, gajah E7, dan jelas teman-teman mengawal diagonal hitam di sayap raja putih. G4 dan jelas mengaktifkan gajah ke depan dan sekaligus perkembangan pion teman-teman. Menteri ke A5, mengepin pion C3, gajah G2 mempersiapkan rokade, dan A3. Nah teman-teman, ini adalah langkah yang kurang bagus dari Deng Liren. Nah, untuk langkah terbaiknya di base seperti ini yaitu adalah B5, mengawal pion A4 dan sekaligus mengaktifkan gajah ke depan. Dan apabila D kali C5, maka gajah kali C5, gajah kali gajah, kuda kali gajah. Nah, di base seperti ini permainan masih seimbang. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi. Nah, untuk di base seperti ini dipilih oleh Deng Liren dengan A3 dan B3, C kali D4, B4 mengancam juga menteri ke C7, dan barulah kuda E kali D4 menawarkan pertukaran kuda ke B6, dan jelas teman-teman bisa berkembang di petak C4 buat mengancam gajah dan sekaligus bisa menempati petak B2. Rokade dan jelas mengaktifkan beteng, kuda ke C4 mengancam juga gajah F2, gajah ke D7, dan jelas sekaligus melindungi kuda dan juga mengawal petak penting di diagonal putih sayap menteri ke E2 mengancam juga kuda dan sekaligus menguasai jalur E, dan di base seperti ini dijawab dengan kuda kali kuda dan kuda kali kuda. Dan jelas teman-teman, untuk sementara diagonal putih sudah dikuasai oleh hitam. Kuda ke B2 dan jelas membuka ruang buat menteri mengancam pion C3. Menteri E3 melindungi pion dan sekaligus bisa berkembang ke H3 buat menyerang di sayap raja. Petang ke C8 menambah tekanan buat pion. Petang A ke C1 mensupport pion, menteri ke C4 mengancam pion A2 dan sekaligus menghentikan laju dari pion C3. F5 dimainkan. Nah, ini juga langkah yang kurang bagus teman-teman. Langkah terbaiknya di base seperti ini yaitu adalah petang F ke E1 dan jelas secara langsung memperkuat jalur di jalur E. Dan juga nantinya bisa disusul dengan majunya pion ke F5.
Menteri gede 3 mengadu menteri, gajah ke F1 mengancam menteri, menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan H6. Nah, di posisi seperti ini permainan masih imbang teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, untuk di posisi seperti ini dijawab oleh Kukes F5, langkah yang kurang bagus, dan langsung dimanfaatkan oleh Deng Liren, menteri gede 3 mengadu menteri, dan menteri E1. Dan ini juga langkah yang kurang bagus. Nah, sebelumnya di posisi seperti ini langkah terbaiknya yaitu adalah G5, mencoba mendobrak di sayap Raja Hitam. Rokade, maka H4 juga melindungi pion. Menteri pukul menteri, gajah pukul menteri. Kuda ke D3 mengancam juga benteng, benteng C D1. Nah, di posisi seperti ini teman-teman, mungkin putih lebih tertekan, tetapi masih aman lah untuk di pertahanan putih. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah, untuk di langkah aslinya ini menteri E1 langkah yang kurang bagus dan dimanfaatkan oleh Deng Liren, gajah G5 mengancam benteng, benteng C2, dan jelas nantinya bisa berkembang ke depan, benteng ke C4, dan tetap memblokir majunya pion C3. H4 mengancam gajah, gajah ke F4, dan menteri ke B1 buat melindungi benteng ke depan, dan benteng pukul pion menawarkan pertukaran benteng, pertukaran diterima, benteng pukul benteng, menteri pukul benteng, dan pion pukul pion. Dan di posisi seperti ini Deng Liren menjawab dengan pion pukul pion, dan ini juga langkah yang kurang bagus teman-teman. Nah, teman-teman, di langkah seperti ini langkah terbaiknya yaitu adalah gajah pukul pion E6, juga langsung mengaktifkan gajah ke depan dan sekaligus mensupport pion D5 dan sekaligus F7. Kuda ke E2 mengancam menteri, mengancam gajah, dan menteri pukul pion, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda. Dan teman-teman lihat di mana pion B4 dan juga G4 sudah terancam oleh menteri. Menteri ke C2, maka menteri pukul pion, G5, menteri ke C4, pengaduan menteri, dan menteri pukul menteri, kuda pukul menteri, benteng B1. Nah, teman-teman, tipe seperti ini dan jelas ya, hitam sudah diunggulkan 3 pion. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-27 ini. Nah, di langkah yang ke-27 ini dipilih oleh Deng Liren, pion pukul pion, langkah yang kurang bagus. Kuda ke E2 mengancam menteri, mengancam gajah, menteri pukul pion E5, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, menteri ke C2. Nah, ini juga langkah yang kurang bagus, tetapi uniknya teman-teman di posisi seperti ini memang ada sebuah jebakan. Nah, langkah terbaiknya di posisi seperti ini yaitu adalah gajah ke C5 mengancam menteri, dan menteri pukul pion, benteng F3 berusaha menumpuk menteri sama benteng, kuda ke C4, menteri ke F1 ancaman skakmat ke depan, raja ke D8, menteri ke F2, gajah ke C6, dan gajah ke B6 tembus skak, raja E8, dan gajah ke C5. Nah, untuk di posisi seperti ini memang cenderung putih lebih menekan, tetapi ya sama saja teman-teman, hitam sudah unggul 3 pion. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, untuk di posisi seperti ini setelah menteri ke C2 dijawab dengan menteri ke C4 mengadu menteri. Nah, teman-teman, sebelumnya apabila hitam memilih dengan menteri pukul pion, nah ini adalah langkah jebakannya teman-teman. Setelah gajah ke C5 menyerang menteri, menteri pukul pion G4, maka menteri pukul pion H7, dan ini adalah jebakan teman-teman yang sudah disiapkan oleh Kukes. Dan setelah benteng pukul menteri, benteng F8 skakmat. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri ke C4 mengadu menteri, dan masih dilanjutkan menteri ke D2, rokade, gajah ke D4 menawarkan pertukaran benteng,
Dan kuda gede 3, memblokir akses menteri yang sedang melindungi gajah. Menteri E2 melindungi gajah, beteng pukul beteng tempo skak, dan gajah pukul beteng menyerang kuda. E5 menyerang juga gajah, gajah pukul pion, dan menteri pukul pion tempo skak, gajah ke G2. Dan berlanjut, gajah ke F5 melindungi kuda, gajah G3, gajah ke E4 menawarkan pertukaran gajah, raja ke H2, H6, gajah ke H3 menyerang juga menteri. Dan di pos seperti ini langsung dimanfaatkan oleh Deng Liren dengan menteri gede 1, dan jelas ancaman skak mengancam pion. Dan masih dilanjutkan oleh Gokes dari gajah ke D6, menteri ke C2 tempo skak, raja G3, dan menteri pukul pion, dan gajah ke E6 skak. Dan setelah raja ke H8 di pos seperti ini, Gokes menyerah dikarenakan sudah dikalahkan 3 pion. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya teman-teman, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.